Sebentar lagi Lebaran Idul Fitri. Tinggal menghitung hari. Kita semua sudah sibuk untuk menyambut dan merayakannya. Tahukah Anda bahwa ada keadaan dan suasana Lebaran yang luar biasa? Andaikan keadaan dan suasana ini selalu ada di setiap hari. Alangkah indahnya negeri ini. Alangkah damainya dunia ini. Tapi bukan yang itu. Keadaan dan suasana serba baru, baju baru, rumah baru, mobil baru, dan lain-lain. Bukan juga suasana mudik, pulang kampung. Bukan yang itu. Tapi itulah dia keadaan dan suasana kebersamaan. Suasana silaturahim, saling tegur sapa, saling peluk, rangkul, penuh santun, penuh hormat, serta penuh kasih dan sayang. Menebar senyum dan kebaikan. Tak ada yang susah saat itu. Semua bahagia. Tapi satu sisi di luar sana, justru semakin hari yang ada semakin dekat dengan Lebaran, semakin memanas antara ulama dengan ulama. Padahal dulu para ulama itu juga yang mengajarkan kita umat ini untuk menahan diri ketika sedang berpuasa. Penuh dengan kesabaran, tidak ribut, bertikai, apalagi saling hina-menghina dan caci memaki. Tapi kenapa justru ini terjadi pada mereka? Kami ini hanya umat yang bodoh, suara kami pun tak akan didengar. Kata-kata kami tak ada arti, apalagi nasihat kami. Karena kami tak punya ilmu, tidak punya apa-apa selain hanya bisa menjadi umat atau jamaah yang tunduk, patuh, dan taat. Tapi dulu kami pernah ada yang menganggap berarti. Bahkan kami diperhatikan, disayangi, dipikirkan keadaannya sampai nanti di akhirat. Dialah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung dan mulia yang selalu mengatakan ummati, ummati. Terus berlanjut dengan sahabat-sahabatnya yang mau merelakan dan mengorbankan istirahatnya, mengorbankan waktu bersama keluarga di malam hari hanya untuk kami umatnya, berkeliling di malam hari di jalan-jalan, melewati rumah-rumah umatnya sambil mendengar keluh kesah kami dalam hidup, kesulitan dan kesusahan dalam menjalani kehidupan, dan memberi solusi serta bantuan. Dan ini terus berlanjut pada para ulama sebagai pewaris di zaman itu. Tapi waktu dan peradaban yang terus berjalan ini ternyata telah merubah ulama kami saat ini. Wahai ulama-ulama kami yang mulia dan menjadi panutan, lidah serta mulut kalian bersih, pikiran kalian suci, dan hati kalian bersih dan suci. Karena hati, pikiran, dan mulutnya selalu basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Tuhan yang agung, Allah Rabbul Alamin. Rasanya tak pantas caci maki, hinaan, hujatan, dan kalimat-kalimat kotor keluar dari mulut, pikiran, dan hati Tuanku, wahai ulama kami. Bukankah kalian pewaris Nabi? Dan bukankah kalian dzurriyyah Rasul? Mana perilaku Nabi yang diwariskannya pada kalian? Mana sifat Rasul yang diturunkan pada kalian? Beliau selalu mengingat dan memperhatikan kami umat yang hina ini. Yang berdosa dan tak berdosa, beliau lindungi dan sayangi. Dengan kasih sayangnya tak kenal lelah membimbing, menuntun. Walau yang memusuhinya meludahi, menghina dan menzoliminya, beliau tidak pernah menakuti, apalagi mengancam. Wahai ulama kami, kalau kalian mau berselisih, berselisihlah dengan ilmu, dengan kitab, dan dengan kebaikan. Karena itu adalah bidang kalian. Kalian adalah ilmuwan yang jago dan ahli akan ilmu. Berbeda ilmu di antara kalian itu biasa, karena di akhir perselisihan kalian akan saling rangkul dan bersama kembali. Karena hati kalian tetap sama kepada Tuhan. Wahai ulama kami, sudahilah pertikaian,
yang membawa emosi, apalagi sampai mengorbankan umat. Ingatlah, ada umat yang harus kalian perhatikan, meneruskan warisan Nabi. Kami yakin masih banyak ulama di Indonesia ini yang menjadi pewaris Nabi, pelanjut Rasul yang masih tetap memikirkan kami umat ini. Manusia-manusia yang bodoh yang masih butuh bimbingan. Maka sudah saatnya keluar, sudah saatnya mengingatkan, sudah saatnya menasihati saudara-saudara, sahabat-sahabat sesama ulama. Hanya itulah mungkin harapan kami dari umat yang hina dan bodoh ini.